Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, yang kita doakan, yang kita berdoa bersama-sama, semoga kita yang ada di dalam masjid ini dan orang-orang yang ada di sekitar ini sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir ini malam ke-18 berarti ya. Udah masuk ke 20 putaran, 10 putaran kedua. Sudah banyak sekali para mubaligh memberikan siraman rohani kepada kita, kultum. Nah, anak-anak sekalian, Ustadz akan memberikan materi pada malam hari ini adalah judulnya tentang keluarga. Keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu memberikan arahan kepada kita. Al-Quran khususnya sudah memberikan bagaimana pola pendidikan dalam keluarga, bagaimana mengelola hari demi hari kita. Artinya apa? Dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, Islam sudah mengatur itu semua. Maka Al-Quran sebagai pedoman kita itu sudah semuanya termaktub di dalam Al-Quran bagaimana cara mengatur keluarga. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cermati bagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anak sekalian, surat apa tadi? Surat At-Tahrim ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan anggota keluargamu, naro, dari azab api neraka. Kalau kita cermati Bapak Ibu ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali harus melindungi dirinya adalah kepala keluarga. Siapa kepala keluarga itu? Ya, kita sebagai ayah, kita sebagai bapak. Bisa juga kepala keluarga itu dialihkan kepada ibu. Ibu-ibu yang di belakang, ibu-ibu yang di belakang itu juga punya kewajiban untuk menjaga anggota keluarga kita. Dari apa? Dari azab api neraka. Bagaimana caranya? Coba perhatikan sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan contoh kepada kita juga bagaimana seorang nabi ketika di akhir hayatnya itu sudah mewanti-wanti bagaimana keturunannya. Nabi apakah? Nabi siapakah itu? Nabi Yakub. Nabi apa anak sekalian? Nabi Yakub alaihi salam. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 133 Allah berfirman, "Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di."
Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan pada tanah kematian? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah sepeninggal aku nanti? Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Nah, artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita terlebih lagi di Batam ini, kalau kita lihat di pemberitaan itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak usia sekolah, usia remaja sudah pandai melakukan bullying. Tahu ya bullying? Nendang anak orang. Pokoknya disiksa dengan cara apapun. Ini jangan sampai terjadi di lingkungan perumahan kita ini. Anak usia remaja sudah diberikan kepercayaan naik motor ke tengah jalan, ngebut-ngebut tanpa pelindung. Anak usia remaja sudah pandai menjual narkoba. Kok kita baca pemberitaan? Kadang-kadang kita harus dada kita ini, ya Allah. Maka kalau saya berbagi, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpikir, bertanya pada diri sendiri, kemana orang tuanya itu? Maka dalam pendidikan, yang pertama kali itu adalah bersumber dari keluarga dulu. Bagaimana seorang ayah bekerja sama dengan istrinya, kemudian mendidik anak-anak yang sebagai generasinya nanti. Bagaimana mereka mengajak anak-anak ke masjid sholat berjamaah. Bagaimana generasinya ini diajak untuk berbuat baik kepada sesama. Terkadang kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya bapak-bapak, itu sibuk mencari OT. Kalau ada OT 24 jam, OT terus. Keruk semuanya. Tetapi keluarga ditinggal. Maka Nabi Yakub ketika hadir, ketika sakratul maut sudah menghampiri, dia bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah sepeninggal aku nanti? Bukan dia ditanya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan kalian makan? Ya, karena kita ini kadang-kadang takut. Oh, anakku nanti mau makan apa? Mau dapat rumah di mana nanti? Maka kita sibuk mencari pekerjaan, mencari rezeki. Tetapi apa di dalam surat Hud itu muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Apa kata Allah? Suruhlah anggota keluargamu itu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam mengajaknya itu. Karena kenapa? Perkara mengajak ke agama itu memang Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang harus ada yang tegas, harus ada lemah lembutnya, tarik ulur. Sabar kita sebagai kepala keluarga itu. La nas'aluka rizqan, kami tak butuh rezeki dari kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuquk, tetapi kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian itu. Maka jangan takut. Perkara agama ini kita harus wanti-wanti anak-anak kita yang kecil-kecil ini. Itu entahkah 10 tahun kemudian, apakah 20 tahun kemudian kita masih ada. Kalau mereka dilepas, kemudian kita sibuk mencari rezeki, anak-anak kita tidak dibimbing dalam agama yang baik, maka keluarga kita akan menjadi berantakan. Maka dari beberapa dalil tadi itu, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa anfusakum wa ahlikum nara, perbaiki diri kita sendiri. Perbaiki diri kita terlebih dahulu,
Kemudian kita berusaha mengajak anggota keluarga kita ini untuk betul-betul taat kepada Allah, menjauh semua larangannya, termasuk juga ibu-ibu yang di belakang juga bekerja sama dengan suami untuk mendidik anak-anak sebagai generasi kita. Karena usia kita tak tahu ya sampai kapan umurnya, tetapi anak-anak yang sudah dilahirkan ini harus dituntun ke jalan yang benar. Maka kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menguatkan kita dalam mendidik anak-anak ke jalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.